saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ada di minggu keempat di bulan September ini. Mari kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan kami semua adalah anak-anak-Mu yang dikasihi, dipilih Tuhan untuk rencana yang indah. Di dalam musim kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa, Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan otoritas yang Tuhan taruhkan, sehingga umat jemaat-Mu yang menerima kebenaran, mereka diberkati. Biar kami semua dalam masa-masa ini lebih lagi kami berakar di dalam Engkau, dan bertumbuh di dalam Engkau, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan September dengan seri tongkat, kita sudah pelajari dan kita belajar bagaimana tongkat gembala, yaitu gada dan tongkatnya yang menghibur kita. Dan juga tongkat Musa, di mana otoritas Tuhan dalam hidup seseorang. Ya, Tuhan membuka jalan, begitu banyak perkara-perkara terjadi lewat kehidupan Musa yang taat meresponi apa yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Dan juga minggu yang lalu kita belajar tongkat Harun yang bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, pilihan Tuhan mutlak. Tuhan yang sendiri yang meyakinkan bangsa Israel bahwa Harun yang dipilih menjadi imam. Dan kita bersyukur di akhir zaman ini, di perjanjian baru ini, kita semua adalah imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan, dipilih Tuhan untuk rencana yang indah dan mulia. Kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, namun kita keluar dari kegelapan, Tuhan bawa kita keluar, sehingga kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Di minggu yang terakhir ini, dengan seri tongkat ini, judul Suara Pembalan adalah tongkat estafet. Tongkat estafet. Ini diambil dari cabang olahraga atletik, yaitu lari estafet. Kalau saudara terkasih mungkin pernah nonton, pernah lihat di TV, ya, ataupun bisa membaca dari internet, salah satu cabang olahraga atletik adalah lari estafet. Ya. Jadi biasanya terdiri dari 4 orang yang bergantian beranting, mereka berlari melepaskan estafet, yaitu tongkat, kepada pelari yang kedua. Dan pelari kedua dalam jangka waktu berapa lama dia harus membagikan tongkat kepada pelari yang ketiga, dan seterusnya sampai pelari keempat. Jadi kita perhatikan dalam lari estafet ini ada timing yang sangat penting sekali. Ada timing yang sangat penting, dan untuk melepaskan tongkat itu dari pelari satu ke pelari dua harus begitu cermat sehingga tidak jatuh. Sehingga sesuatu mereka tujuan dalam perjalanan mereka berlari sebagai tim, karena masing-masing pelari sudah dipilih sedemikian untuk menggenapi sebuah pertandingan ini. Dalam 4 pelari ini, mereka mempunyai kecepatan, ketangkasan, dan juga kerjasama yang begitu indah dari satu pelari ke pelari yang lain. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya, generasi demi generasi yang sudah percaya Tuhan? Bagaimana Injil Kerajaan Allah yang sudah diterima dari satu generasi terus dibagikan kepada generasi lain? Tugas panggilan Tuhan terus bergulir dari satu generasi ke generasi. Ini sangat amat penting. Kita bersyukur mungkin kita adalah generasi yang pertama yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam keluarga kita. Tuhan ingin supaya bukan hanya generasi kita yang selamat, tapi generasi berikutnya dan generasi berikutnya, sehingga obor Injil Kerajaan Surga itu terus akan berkumandang dari generasi ke generasi. Dalam pergantian waktu generasi, dalam tongkat estafet itu yang akan dipas kepada pelari berikutnya, semuanya butuh timing, butuh hikmat yang tepat. Di dalam kehidupan kita juga, kita dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai gembala, ataupun apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selalu ingat,
ada tongkat estafet yang harus kita serahkan kepada generasi berikutnya. Kita harus ingat, siapkan mereka untuk menjadi generasi penerus. Generasi penerus bangsa mewariskan pusaka bagi mereka, sehingga mereka membawa Injil Kerajaan Surga sampai ke ujung dunia. Tidak terasa waktu 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi membawa kerajaan Allah, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dia datang menyembuhkan yang sakit, dia membalut mereka yang terluka, dia lepaskan mereka yang terikat, dan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Itu kerajaan Allah, di mana Injil itu, api itu menyala-nyala. Ketika Yesus mati dan bangkit, dan pada 40 hari kemudian, di mana dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia sudah berikan janji bahwa murid-murid Tuhan menjanjikan, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana kuasa Roh Kudus yang membakar, sehingga Injil terus diberitakan sampai ke ujung dunia. Bagaimana dengan saat ini? Bila api Roh Kudus membakar, menyala-nyala dalam kehidupan satu generasi ke generasi untuk menggenapi sebuah panggilan Allah, yaitu keselamatan bagi seluruh dunia. Begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ini menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga tongkat estafet yang kita sudah terima, kita tidak simpan dan tidak berhenti di masa kehidupan kita. Terus itu akan disiapkan untuk yang berikutnya, pelari berikutnya, karena semuanya adalah pilihan Tuhan. Bagian kita dalam meresponi dan dipanggil, dipilih untuk masuk di dalam gelanggang pertandingan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus bisa membaca lebih detail tentang peraturan-peraturan di lari estafet dan sejarahnya. Begitu unik ya, bisa didapatkan di internet tentang lari estafet dan jenis tongkat, dan tongkat yaitu kayu yang pendek ya, tidak panjang sekali, mungkin hanya 30 cm, dan begitu unik bagaimana proses sejarah dari lari estafet. Dan semuanya mempunyai satu tujuan, sehingga mereka kerja tim untuk membangun sebuah hubungan satu dengan yang lain, untuk masuk di dalam sebuah arena pertandingan untuk menang. Apa yang ada di lari estafet tersebut? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita yang sudah terima Yesus, kita berlari dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, sehingga dari satu waktu, satu masa ke masa yang lain, kita telah melakukan bagian kita untuk berlari menggenapi panggilan Tuhan. Sehingga pelari berikutnya, siapapun mereka, apakah mereka adalah anak-anak sekolah minggu, anak-anak kaum muda, bahkan keluarga kita, anak cucu kita yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus mempersiapkan mereka untuk mengambil tongkat estafet ini, untuk berlari menggenapi panggilan Tuhan dalam masa kehidupan mereka. Mari kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya baca terus sampai ayat 2, nanti saya akan jelaskan. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara terkasih, kita sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, kita ada di dalam gelanggang pertandingan, dalam lari menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah sebuah hal yang nyata. Setiap orang percaya diberi tanggung jawab untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau ia tidak menggenapi,
maka ada sesuatu kekosongan dalam hidupnya yang tidak bisa dipenuhi, diganti dengan kekayaan, dengan keberhasilan-keberhasilan yang dinilai oleh dunia. Tidak. Keberhasilan kita hanya ketika kita lakukan kehendak Tuhan selama kita di muka bumi. Hidup ini adalah kesempatan kita berlari dengan satu tujuan untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita dikelilingi dengan banyak saksi yang mereka juga mungkin hanya menonton, melihat bagaimana kita hidupi hidup ini. Kita sebagai surat yang terbuka, orang sekitar kita, orang yang kita interaksi sehari-hari, mereka membaca, melihat bagaimana kita hidup, bagaimana kita berlari. Jadi ketika kita berlari, kita juga tidak terkecoh dengan sekeliling kita, namun pandangan kita harus jelas, fokus kepada panggilan surgawi. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dalam berlari, seseorang pelari, dia tentu tidak akan bawa tas ransel, tidak akan bawa tas ini, tas itu. Dia akan berlari dengan membawa apa adanya yang mungkin hanya melekat di badannya, ya, dengan celana pendek, dengan singlet atau bagaimana, supaya mereka bisa berlari sedemikian tidak terhalangi oleh apa yang mereka bawa. Untuk itu, kita dalam hidup kita sehari-hari, perhatikan apakah ada beban dan dosa yang merintangi kita, sehingga kita tidak bisa mencapai panggilan Tuhan itu. Beban-beban kehidupan ini, banyak hal, itu semua bukan dari Tuhan. Beban-beban yang itu unnecessary, beban-beban yang sia-sia. Kita simpan sakit hati, dendam, kekecewaan, iri hati, dengki, kesombongan, dosa-dosa, beban dan dosa begitu banyak merintangi sehingga anak Tuhan tidak bisa maksimal dalam menggenapi panggilan hidupnya. Dia terkecoh dengan keberadaan dia yang masa lalu, yang tertolak, yang mungkin dilecehkan ataupun direndahkan, dan banyak hal lagi. Dan itu sangat menghalangi. Apabila kita tidak keluar atau kita tidak menang lewati tanggalkan beban dan dosa itu, maka kita tidak bisa berlari menggenapi panggilan Tuhan. Bahkan tongkat estafet yang harusnya di tangan kita harus kita serahkan kepada pelari berikutnya. Namun ketika beban dan dosa merintangi seseorang, maka dia jatuh, maka akan menghambat di dalam melepaskan tongkat estafet itu kepada generasi berikutnya. Dan sekiranya itu menjauh dari kita, kita ingin kehidupan kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada generasi berikutnya, dalam berlari bersama-sama dalam sebuah tim, dalam musim kehidupan kita, dalam masa kehidupan kita, kita berlari sedemikian rupa, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita lihat sebentar di video klip tentang lari estafet, bagaimana mereka melepaskan setongkat estafet kepada pelari berikutnya. Kita akan nonton sebentar. Saudara terkasih, tadi lihat di video klip bagaimana seorang pelari pertama atau kedua melepaskan tongkat itu, tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Itu semua membutuhkan begitu cermat, hikmat, dan kerjasama, mempercayai. Satu generasi mempercayai generasi berikutnya, karena generasi sudah disiapkan dari satu generasi ke generasi. Bagian kita adalah percaya Tuhan yang memanggil kita, dan percaya Tuhan yang memanggil generasi setelah kita, dan kita percaya
kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kita dari satu generasi ke generasi. Ada kesinambungan, ada kerjasama, ada follow up ya, ada sebuah kesatuan ya. Jadi di dalam pelari ini tidak ada yang katakan pelari ke satu lebih hebat, atau pelari kedua lebih hebat, atau pelari ketiga lebih hebat, atau pelari keempat yang terakhir lebih hebat. Tetapi setiap pelari melakukan bagiannya dengan begitu rupa. Ada kesatuan. Kesatuan di dalam tubuh Kristus sampai Yesus datang kedua kali. Begitu sangat amat penting. Apa yang kita dengar Injil keselamatan tidak berhenti di sebuah momen, sebuah revival di masa lalu. Tapi api tersebut, kebangunan rohani tersebut terus menyala-nyala, semakin menyala-nyala dari waktu demi waktu. Kalau pada zaman yang dahulu mereka membagikan Injil, mereka berjalan kaki ya, atau menunggang keledai atau kuda atau binatang. Namun saat ini kita bisa dengan pesawat, dengan mobil, dengan motor. Bahkan saat ini kita dalam masa pandemi, kita mungkin tidak bertraveling jauh, namun lewat virtual Zoom dan sebagainya, kita dapat menjangkau begitu banyak jiwa-jiwa yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah jangkau. Kita bersyukur bahkan lewat YouTube channel seperti ini dapat terbuka bagi semua, siapapun bisa mendengarkannya. Sehingga Injil yang sudah diterima dapat dibagikan sampai ke ujung dunia. Kita lanjut di Ibrani 12 ayat 1. Ingat, lari dalam kehidupan ini adalah sebuah gelanggang yang Tuhan wajibkan bagi kita untuk berlari. Untuk itu bagaimana kita berlari? Perhatikan, yaitu beban dan dosa harus kita tanggalkan. Kalau tidak, dia akan menghalangi kita. Mari kita dengan berlari tersebut, dengan sebuah tujuan kita lihat di ayat 2, kita lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Perjalanan kita dalam lari, dalam menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita harus benar-benar perhatikan pandangan kita di mana. Fix our eyes on Jesus. Mata kita tertuju hanya kepada Dia, Alfa, Dia adalah Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang menyertai senantiasa dalam setiap generasi kehidupan kita, masa-masa yang ada. Dari pelari 1 ke pelari 2 sampai ke pelari 3 dan 4. Semuanya adalah kesatuan di dalam Kristus. Ketika pandangan kita berubah tidak kepada Yesus, maka yang terjadi adalah kita akan kemakan, yaitu tuduhan, dakwaan, celaan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Namun apabila kita sadari Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang otoritas yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, maka dengan sebuah confidence, kepercayaan di dalam Tuhan, kita melangkah menggenapinya. Kita sudah dengar tentang Musa, kita dengar tentang Harun, bagaimana Tuhan meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka memang dipilih Tuhan. Saudara terkasih, saudara dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk menggenapi panggilan yang indah ini. Biarlah perjalanan selama di bumi ini, lari dalam gelanggang ini, yaitu dengan iman, pengharapan, dan kasih. Iman hanya di dalam Yesus Kristus, iman hanya di dalam kebenaran firman, iman atas apa yang Yesus sudah lakukan. Itu menjadi dasar kita berlari. Apabila iman kita tidak kepada satu nama, yaitu nama Yesus, maka yang ada adalah membangun kerajaannya sendiri atau dinastinya sendiri. Semuanya terfokus satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam iman ini kita akan diuji ketika masalah-masalah yang dihadapi dalam hal keuangan, kesehatan, maupun hubungan, apa saja yang kita hadapi. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan karena kita tahu Yesus telah memulai, Dia yang menyelesaikannya.
Dia telah memberikan contoh bagaimana selama di muka bumi yang begitu singkat, 33 tahun setengah. Dia lahir sebagai manusia, memberikan contoh teladan bagi kita bagaimana manusia bergantung kepada Bapa di surga. Apa yang dia lihat dari Bapa lakukan, itu pun yang dia lakukan. Ya, Bapa, Anak, adalah satu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pertandingan gelanggang ini, kita tidak menoleh ke kiri ke kanan. Pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan pengabdian kita, seluruh hati kita berikan sepenuhnya kepada Dia yang layak untuk menerima segala hormat, kemuliaan, pujian. Kita adalah miliknya, kepunyaannya, diciptakan untuk menyembah Dia, diciptakan untuk kemuliaan namanya. Untuk itu, mari dalam tongkat estafet ini, perhatikan bagaimana kita hidup sehari-hari. Ya, kehidupan kita dan memikul salib. Kita sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Ini adalah keputusan kita. Kita diberikan free will, keputusan kehendak bebas untuk memilih siapa yang kita beribadah. Kita bersyukur orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah orang yang paling berbahagia, orang yang sangat diberkati, karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yesus telah memberikan contoh sempurna. Ya, dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika dalam berlari, kadangkala kita menjadi capek, kita capek hati, capek pikiran, begitu banyak yang melelahkan kita. Tapi ketika kita ingat sukacita Allah adalah kekuatan kita, maka kita bangkit dan kita bersyukur, bersukacita, dan kita menghadapi kenyataan hidup ini bergantung dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, tentulah kita sudah binasa. Kalau bukan Tuhan yang ada di pihak kita, siapa yang bisa membela kita? Untuk itu mari mendekat kepada Dia lebih dan lebih lagi. Sehingga pengalaman kehidupan kita bersama Kristus, itulah yang dapat kita bagikan. Tongkat estafet kehidupan nyata, kehidupan kita bagi pelari berikutnya. Anak cucu kita, maupun kenalan kita, kelompok, anak sekolah minggu, maupun kaum muda, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, rekan-rekan kerja, komunitas, di mana kita berada. Selalu kita ingat, kita bisa jadi pelari ke satu, atau kedua, atau ketiga, keempat, namun kita sadar, kita adalah satu di dalam Kristus. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Setiap aktivitas yang dilakukan harus mempunyai purpose driven life, yang bertujuan Allah dalam studi maupun anak kita, maupun kehidupan kita yang bekerja, berkarya, bahkan di dalam pelayanan, semuanya bertujuan yaitu Allah pribadi, Yesus Kristus, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak asal menggunakan waktu kita yang Tuhan percayakan. Tidak asal menggunakan materi maupun kesempatan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Di Musa ada tongkat, karena dia seorang gembala, mempunyai tongkat. Apa yang ada di tangan kita, saudara? Apa yang ada di tangan saudara? Tuhan akan pakai hidup saudara, pakai apa yang ada untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak cari-cari apa yang kita tidak punya, tapi kita bersyukur apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 13, hubungan Rasul Paulus kepada mentinya, yaitu Timotius, begitu indah sekali bagaimana dia mempercayakan, yaitu lari estafet itu, ya, dengan tongkat yang diserahkan, ya, dari satu waktu ke waktu, dari seorang mentor kepada mentinya dan sebagainya. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih, Tuhan menetapkan orang-orang dalam hidup kita
maupun dalam masa-masa musim kehidupan yang menasehati kita, menegur kita, yang membimbing kita, mendorong kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari perhatikan sungguh-sungguh, terimalah semua itu, peganglah sungguh-sungguh apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah kita belajar, apa yang kita lihat. Mari kita contohi teladan iman, pengharapan, dan kasih dari pemimpin rohani kita, pembimbing kita, ayah ibu kita yang hidup di dalam Tuhan, dan juga kakak-kakak rohani. Banyak hal yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita, perjalanan kita, tidak sendiri. Karena Tuhan tempatkan begitu banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita. Asalkan kita mau dibimbing, diarahkan. Saya dalam perjalanan sebagai anak Tuhan, ya waktu umur masih 18-19, saya bersyukur sekian lama saya ikut Tuhan. Tuhan taruhkan berbagai mentor yang Tuhan percayakan ya di dalam perjalanan hidup itu. Dan saya bersyukur ayah saya juga adalah seorang mentor utama bapak rohani saya. Ya, bukan hanya bapak kandung, tapi bapak rohani yang membimbing, menuntun, menasihati, menegur saya di dalam perjalanan saya sejauh ini. Saya bersyukur dan bersyukur. Mari perhatikan, peganglah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah dipercayakan. Mari kita berlari dengan tujuan menggenapi panggilan Tuhan itu. Kita akan lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Panggilan untuk ikut menderita. Ini juga dalam konteks yaitu Rasul Paulus menulis surat kepada yaitu mentinya, yaitu Timotius. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kita kuat juga oleh kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang kita sudah terima, dengar, nasihat, teguran, itu pun kita pakai untuk kita bagikan kepada generasi berikutnya. Tongkat estafet itu ada kesinambungan, ada kelanjutan. Tongkat estafet tidak berhenti di pelari pertama, tapi dia akan di-pass down to next generation. Pelari kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu pula hidup kita. Kita sebagai pelari pertama, atau pelari kedua, atau pelari ketiga. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Semua orang yang mau berlari, malah menggenapi panggilan Tuhan, harus wajib, yaitu siap menderita. Kita tidak memilih zona nyaman, tapi kita bersedia penderitaan apapun dalam menggenapi sebuah panggilan, kita siap. Ikutlah menderita. Baik seorang prajurit, ya, kita dilatih, dibimbing untuk menjadi prajurit Kristus yang benar-benar punya mental, mempunyai stamina, dan sebuah loyalitas dalam menunaikan tugas panggilannya. Tadi juga dikatakan, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita sebagai pelari kedua mungkin, kita tidak usah khawatir apabila pelari ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang dapat dipercayai. Maka tongkat estafet itu tidak akan jatuh sembarangan. Karena tongkat itu dibagikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan, dia akan berlari dengan sedemikian rupa menyelesaikan panggilannya untuk dipas kepada pelari berikutnya. Untuk itu, kita sebagai pelari generasi yang A, ke B, ke C, ke D, kita harus relakan untuk lepaskan tongkat estafet tersebut. Karena orang yang mengambil generasi berikutnya, orang yang dapat dipercayai. Kecuali pelari tersebut adalah orang yang tidak bisa dipercayai. Tidak mungkin mereka ada di dalam gelanggang tersebut. Ingat, dalam lari estafet, semua pelari sudah dipilih
oleh panitia, oleh tim untuk mewakili bangsa negara mereka bertanding. Jadi tentunya 4 pelari tersebut adalah pelari-pelari yang teruji. Untuk itu hidup kita juga, kita tidak usah khawatir karena kita melepaskan tongkat tersebut kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai dia. Tongkat estafet itu kita lepaskan, dalam melepaskan itu sambil berlari, dia melepaskan dan sampai generasi berikutnya yang memegang tongkat tersebut, sehingga pelari awalnya sudah benar-benar lepas. Dan pelari yang berikutnya berlari dengan tongkat tersebut, dan sampai pada tiba waktunya dia juga melepaskan tongkat tersebut kepada pelari berikutnya. Syarat yang sangat utama dalam lari estafet, ya, melepaskan tongkat estafet, yaitu kita harus siap menderita sebagai prajurit Kristus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi dalam lari estafet, ya, mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pelari. Apabila tidak, berarti dia disqualified. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut, dan satu tim tersebut menjadi gagal. Namun kita sebagai generasi A atau B atau C atau D, mari kita bekerja sama dalam musim kehidupan kita, masa kehidupan kita, dari waktu ke waktu, dari generasi sebelumnya, dan kita, dan juga generasi setelahnya. Semuanya ada kesinambungan. Ayat 6, 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, contoh dari prajurit, contoh olahragawan, contoh petani adalah orang yang bekerja keras, maka dia juga akan menikmati hasilnya. Saudara terkasih, kita berlari, kita maupun sebagai petani, sebagai prajurit, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan doa-doa yang kita naikkan. Tuhan perhitungkan pengorbanan yang kita berikan untuk menggenapi sebuah panggilan Tuhan. Visi yang Tuhan berikan, ataupun tugas yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada manusia. Kita yang berhutang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia memberkati jauh melampaui apa yang kita korbankan. Tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan Kristus yang sempurna. Kita lanjut di ayat 8. Tuhan akan berikan pengertian pada kita semua di dalam melepaskan tongkat estafet dari waktu demi waktu dalam berlari. Semuanya kita dengan sikap bahwa Tuhan menyertai kita. Ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Inilah api, ya, tongkat estafet yang kita bagikan dari waktu demi waktu, dari generasi ke generasi, yaitu Injil Kerajaan Surga, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Hari-hari ini ada hasutan-hasutan, ada penganiayaan yang terjadi bagi umat Tuhan. Namun bagian kita sebagai orang percaya, doa sungguh-sungguh, Tuhan beri kekuatan, beri kelepasan bagi yang sedang mengalami penderitaan yang begitu berat. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong, menghibur, dan menguatkan. Untuk itu kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memberikan semangat di dalam tujuan, yaitu lari dalam menggenapi panggilan Tuhan ini. Ayat 10.
Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi orang-orang pilihan Allah. Saudara percaya saudara pilihan Allah? Saya percaya saya adalah pilihan Allah. Bagaimana dan saudara? Saya percaya saudara juga dipilih oleh Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sungguh luar biasa. Saudara terkasih, di dalam gelanggang pertandingan lari estafet ini ada tongkat estafet yang dari kehidupan kita harus kita bagikan kepada pelari berikutnya. Pelari berikutnya kita rela lepaskan dan biarkan pemimpin berikutnya ataupun generasi berikutnya untuk melakukan panggilan mereka lebih lagi. Bagian kita cheer them, memberikan semangat, dorongan, karena semuanya mempunyai tanggung jawab panggilan yang indah pada musim masa kehidupan masing-masing. Kita tidak bisa kembali kepada zaman Esther, kita tidak bisa kembali kepada zaman Daud, zaman Musa, zaman Harun, tidak bisa. Tapi kita di generasi, di zaman ini, dengan kondisi pandemi yang ada, dengan era digital, teknologi, multimedia, begitu banyak hal yang tidak sama dengan zaman pelari-pelari sebelum kita. Kita yang hidup di zaman ini, dengan apa yang ada, kesempatan yang ada, mari tongkat estafet tersebut kita lari dengan sedemikian. Kita contohi pelari-pelari sebelumnya dengan yang sudah berkorban, memberikan sepenuhnya untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sesuai dengan zaman mereka, kita lakukan bagian kita. Sehingga tongkat estafet ini dalam waktu di mana kita menyelesaikan pertandingan kita ingat ada pelari setelah kita yang mengambil alih membawa tongkat estafet tersebut untuk di masa musim kehidupannya. Sebagai ayat penutup, mari saudara baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Saya sering menggunakan ayat ini dalam pelayanan kaum muda, ya, untuk ingatkan pada anak-anak muda. Ingat panggilan Tuhan dalam hidupmu yang harus engkau selesaikan, harus engkau genapi di dalam masa musim kehidupanmu. Fulfill God's purpose di dalam masa kehidupanmu. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau bahasa Inggrisnya purpose of God, ya, tujuan Allah. Lalu ia mangkat, yaitu meninggal, dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasan. Secara fisik dia sudah tidak ada. Namun dia sudah lakukan bagiannya. Dia berlari dalam masa kehidupannya. Dan tongkat estafet tersebut bergulir dari satu generasi ke generasi yang takut akan Tuhan. Marilah kita menerima tongkat estafet tersebut. Berlari menggenapi panggilan Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga pengertian firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi Engkau singkapkan kepada kami yang lapar, haus akan kebenaran. Terima kasih Yesus. Roh Kudus urapi, sehingga kami tidak berhenti di generasi kami. Tongkat estafet yang Tuhan percayakan, maupun apa yang kami sudah dengar, lihat, saksikan dari generasi sebelumnya, bagaimana mereka berlari menggenapi panggilan Tuhan. Biarlah kami yang sudah terima keselamatan, kami sedemikian rupa dengan mata tertuju kepadamu, kami berlari sedemikian rupa. Dan pada waktunya juga kami lepaskan tongkat estafet kepada generasi setelah kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Engkau terus menuntun, membimbing kami semua. Umat Tuhan maupun dimanapun berada yang mengalami penganiayaan maupun hal-hal yang sangat menderita, Tuhan berikan pertolongan, berikan kekuatan, penghiburan, karena pertolongan datang dari Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya.
yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang sedang dirawat maupun juga yang sedang bimbang, Tuhan teguhkan hati, ingatkan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus selalu menghibur mereka yang sedang berduka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.